Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Maurits. Jumpa lagi bersama Amarket di hari yang sangat luar biasa, hari Rabu, pertengahan minggu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Seperti biasa, saya datang menghampiri rekan trader, membawakan sedikit analisa buat rekan trader, supaya setidaknya rekan trader ini punya sedikit pegangan informasi sebelum terjun langsung di platform rekan trader masing-masing untuk trading. Oleh karena itu rekan trader, saya berharap semoga apa yang kami berikan, apa yang Amarket berikan, setidaknya memberikan sedikit gambaran terhadap peristiwa yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari coba kita lihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin. Kita lihat di sini rekan trader, yang terjadi pada hari kemarin sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Dolar Amerika terbang tinggi. Dia sampai di seputaran 103. Dia naik ya. Kemarin dia naik sampai di 103 walaupun ditutup di seputaran 100. Ya, di seputaran 103.110 lah ya. Ini sangat luar biasa, dan ini peristiwa naiknya dolar ini kita udah bisa lihat ya, selain masalah geopolitik, imbal obligasi juga yang membuat dolar Amerika naik ini sangat signifikan. Selanjutnya bagaimana ke euro? Ya, untuk euro angkul saham dolar kita udah tahu lah efek dari kenaikan dolar yang signifikan. Dia turun sampai level paling terendah itu di posisi seputaran 1.08270 ya. Dan untuk pound sterling, seperti biasa pound sterling pun juga kemarin mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dari 1.27 dia turun sampai di posisi 1.26. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas gold keluar jalur dari 2050-an lebih, 2057. Dia turun kemarin sampai di posisi 2026. Hari ini pun juga di 2017. Apakah dia bisa turun sampai batas terendah mingguan di 2012? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader ya. Dan untuk USD yen Jepang, terbang tinggi, melambung tinggi sampai ya, dia melambung tinggi kemarin sampai level paling tertinggi itu di 147. Luar biasa. Jadi di permulaan tahun ini sangat luar biasa, dan kita akan lihat apakah yang akan terjadi selanjutnya. Nah, untuk rekan trader, ini adalah hasil yang terjadi pada hari kemarin. Sedangkan untuk hari ini kita akan lihat bersama-sama, tapi alangkah baiknya kita saksikan dulu tema harian kita pada hari ini. Dan untuk tema harian, saya coba mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Emas di ambang batas terendah mingguan. Ini judul yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya ya. Dan kita lihat bahwa emas ini dia sudah berada di ambang batas terendah mingguan. Walaupun masih ada berita-berita lagi untuk besok dan hari Jumat. Tapi apakah emas ini sudah ada di ambang batas mingguan? Kita lihat sama-sama rekan trader. Kalau kita lihat di sini rekan trader ya, di platform, kita bisa lihat bagaimana emas ini, gold ini dia turun rekan trader ya. Dia turun dari 2062 ya sampai ya, sempat kemarin hari Selasa kemarin atau hari Senin kemarin di 2062 dia turun sampai di level 2017 pada hari ini. Dan kalau kita lihat apakah dia ini bisa melewati batas ambang mingguan kemarin di mana di sekitaran 2012, kita akan lihat sama-sama karena itu terjadi pada tanggal 11 ya. Tanggal 11 artinya 6 hari yang lalu. Nah ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader, kita lihat bahwa emas ini dia jatuh setelah ada sedikit sinyal hawkish dari para pejabat The Fed. Nah, hal inilah yang menimbulkan banyak keraguan atas pemangkasan suku bunga lebih awal oleh bank sentral. Jadi cerita kasarnya, ini para gubernur sentral bank di Amerika ini mereka memberikan statement-statement tentang keraguan terhadap pelemahan atau penurunan tingkat suku bunga. Sehingga ini sangat berdampak terhadap arah pergerakan yang terjadi pada emas. Sehingga rekan trader bisa lihat bagaimana emas itu jatuh loh.
Dia jatuh sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, harga emas jatuh ini juga salah satu faktornya ya tadi saya udah bilang ya, Gubernur The Fed salah satunya itu adalah Christopher Waller ya, menandai pendekatan yang hati-hati terhadap pemotongan suku bunga. Dan si Chris ini dia mengatakan bahwa ketahanan baru dalam kondisi ekonomi Amerika kemungkinan akan ya menunda potensi penurunan. Nah, ini dia. Ketahanan baru dalam kondisi ekonomi Amerika diperkirakan akan memberikan tekanan sehingga bisa membuat penurunan ini agak sedikit lama. Nah, ini dia. Inilah yang membuat bagaimana emas mengalami pelemahan. Walaupun emas pun juga ini, jadi ceritanya kalau saya lihat ini emas ini lagi bertempur nih antara geopolitik dan statement-statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank The Fed ya. Satu sisi di saat nanti kalau misalnya penyerangan geopolitik makin luar biasa, emas pasti naik. Tapi di sisi lain, statement-statement yang dikeluarkan ini membuyarkan dovish menjadi agak sedikit hawkish rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Inilah yang membuat emas itu turun benar-benar sangat luar biasa rekan trader ya. Dan kalau rekan trader lihat di sini bahwa pelemahan yang terjadi pada emas ini memang pada prinsipnya pelemahan ini rekan trader ya. Pada prinsipnya pelemahan ini rekan trader dia memang benar-benar membuat bagaimana emas ini bisa jatuh sampai level yang paling luar biasa. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah emas ini akan turun sampai ke level yang paling terendah? Kita akan lihat bersama-sama. Walaupun data yang terjadi yang dikeluarkan Cina juga memberatkan ya. Dia memberatkan, terjadi minus sehingga membuat emas agak sedikit turun. Tapi kita masih punya 2 hari lagi sehingga bisa membuat emas ini agak sedikit. Kita akan lihat perkembangannya apakah dia akan turun lagi atau dia akan membalik arah lagi ke arah sekitaran 2050. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa tema harian kita pada hari ini. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Kita lihat bersama-sama analisa teknikal rekan trader. Untuk analisa teknikal kita lihat rekan trader. Analisa teknikal kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika rekan trader? Kita bisa lihat bersama-sama di sini indeks dolar Amerika. Kita lihat, sabar rekan trader. Kita lihat bersama-sama, sabar. Platform mana? Nah, ini dia. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, sudah sangat jelas sini bahwa indeks dolar Amerika saat ini pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika mengalami penguatan pada saat ini. Dan kita lihat seberapa besarkah penguatan yang terjadi. Saya bisa bilang bahwa penguatan ini pada prinsipnya udah sampai peak sih sebenarnya. Kalaupun menguat juga dia akan sampai di 103.518. Tapi menurut saya itu terlalu besar itu ya. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali turun. Malahan bisa sampai di 102.908. Nah di sini. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk euro uncle saham dolar? Untuk euro uncle saham dolar kita bisa lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada euro uncle saham dolar rekan trader. Pada saat ini euro uncle saham dolar ini dia mengalami pelemahan ya. Dia udah sampai di titik terendah, tapi menurut saya oke, dia melemah, tapi menurut saya pelemahan dia ini udah peak banget. Saya tidak mau bilang bahwa dia sampai titik terendah bisa lemah lagi di titik terbawah sini ya. Menurut saya itu jauh sebenarnya, tapi hati-hati pembalikan arah loh. Pembalikan arah ini dia bisa membuat euro ini bisa naik lagi sampai ke posisi yang paling tertinggi menurut saya. Dia bisa sampai di posisi 1.09799. Nah, ini dia. Ya, ini dia rekan trader. Sabar saya lihat dulu. Nah, sabar rekan trader. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Oke ya. Ini saya bisa bilang nah, sinilah di seputaran sini rekan trader ya. Dari 1.0836 sampai 1.0916. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader,
Kita lihat bersama-sama arah pergerakan pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, dia setelah dia jatuh ke level paling terendah, dia kelihatannya nih akan bergerak naik. Dan saya bisa bilang bahwa pergerakan naik dia ini menurut saya, dia bisa sampai di level yang paling tertinggi ya. Saya tidak mau bilang sampai di 1.26733, tapi dia bisa sampai paling tertinggi itu di 1.26652 ya. Setelah itu dia akan naik lebih tinggi lagi, tapi hati-hati pembalikan juga bisa membuat dia balik ke selera asal lagi di 1.26037. Oleh karena itu, arah pergerakan yang terjadi menurut analis saya, dia akan mencoba naik dari level terendah di 1.26037 sampai 1.26733. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat arah pergerakan yang terjadi pada gold saat ini. Kita lihat untuk gold rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada gold saat ini adalah sebagai berikut. Gold masih memiliki kemungkinan untuk terjadi pelemahan. Tapi ada tapinya. Menurut analis saya, kalaupun dia melemah ya, saya bisa bilang bahwa pelemahan yang paling terendah dalam mingguan ini di seputaran 2013. Tapi hati-hati, penguatan ini bisa membuat dia balik lagi minimal di posisi 2034 atau sampai titik maksimal 2041. Saya lebih senang di 2041. Jadi dari level terendah di 2013 sampai 2041 itu adalah pergerakan gold pada saat hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang pada hari ini pola pergerakannya kalau menurut saya dia masih tetap akan naik, tapi menurut saya dia udah sampai di level yang paling tertinggi rekan trader. Kalaupun naik paling tertinggi menurut saya dia berada di 148.146. Setelah itu dia akan turun. Dan pelemahan paling sempurna, saya bisa bilang dia akan berada di 147.108 ya. Nah ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata rekan trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.